Assalamualaikum Pak Guntur. Waalaikumsalam Mas Yogi. Nah, ini sahabat kopi Ramadan sekalian, di kesempatan kali ini coba tebak siapa beliau. Barangkali ada yang belum kenal, beliau adalah Bapak Guntur Cahyono MPD dan sekaligus dosen dan sekaligus Sekprodi PAI FTIK IAIN Salatiga. Pada kesempatan kali ini beliau akan menyampaikan tema. Kami mengundang beliau dengan tema mengenai teknologi dalam Islam. Dan kebetulan sekali, beliau ini memang ahlinya dalam teknologi pendidikan. Pembuka terlebih dahulu dan sekaligus pertanyaan pertama dulu. Memangnya ada Pak dalil yang membahas tentang pentingnya pengembangan sains dan atau teknologi? Iya, terima kasih Mas Yogi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kopi Ramadan, saya akan menyampaikan beberapa jawaban dari pertanyaan dari Mas Yogi mengenai dalil tentang teknologi. Tentu itu diawali dengan kalimat Iqra. Ketika kalimat Iqra di dalam surat Al-Alaq itu tentu menyebutkan bahwa pentingnya ilmu pengetahuan. Disitulah yang bisa mendasari bahwa Islam itu memiliki kaitan erat dengan teknologi, yang pertama. Kemudian yang kedua, berkenaan dengan kalimat atau hadis dari Rasul untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi kaum muslim laki-laki maupun kaum muslim perempuan. Dan inilah yang mendasari bahwa Islam itu memiliki kewajiban atau mengandung kewajiban untuk berilmu. Disitulah kemudian dalil yang menyebutkan tentang Islam itu memiliki peran dan memiliki anggapan bahwa teknologi dan dalam Islam itu sangat berkaitan. Saya rasa seperti itu, Mas Yogi. Oke, Bapak. Karena saling berkaitan berarti kemungkinan ada saling keterlekatan, Bapak. Iya. Maksudnya keterlekatan itu apakah teknologi itu mempengaruhi umat Islam atau mungkin umat Islam yang mempengaruhi teknologi itu, Bapak? Oh iya, pertanyaan menarik mengenai Islam dan teknologi. Dari awal disebutkan bahwa dari kalimat Iqra. Lalu kemudian apa pengaruhnya terhadap Islam atau Islam mempengaruhi teknologi? Tentu ilmuwan muslim itu sangat banyak. Al-Khwarizmi contohnya. Itu menandakan bahwa kaum muslim itu mempengaruhi teknologi. Kemudian teknologi itu berkembang sampai hari ini. Dan kemudian dari perkembangan itu tentu saja bagaimana umat Islam bisa melakukan penyesuaian. Contohnya misalnya dengan teknologi YouTube atau informasi, media sosial. Islam bisa memanfaatkan itu semua. Bahkan berangkat haji itu harus menggunakan pesawat terbang. Atau ada yang memakai kendaraan. Atau memakai kapal kalau zaman dahulu. Tentu ini bagian dari penguatan umat Islam ketika mereka akan beribadah. Dan tentu saja tidak sesederhana itu mengenai teknologi. Karena teknologi sering atau selalu dimanfaatkan umat Islam hari ini, terutama adalah media sosial seperti YouTube digunakan untuk berdakwah. Maka tentu saling mempengaruhi, saya rasa seperti itu. Dan itu sudah dilakukan oleh banyak kalangan ulama, ustadz, ustadzah, kiai, dan seterusnya memanfaatkan teknologi media sosial dan seterusnya untuk kegiatan dakwah. Dan juga masalah pendidikan juga, tidak hanya dakwah. Bahkan pendidikan di kalangan umat Islam sudah menggunakan berbagai macam teknologi, memanfaatkan teknologi sebaik-baiknya untuk proses penyampaian informasi yang juga dilakukan oleh pendidik-pendidik muslim. Saya rasa begitu. Ya, siap Bapak. Pertanyaan terakhir Bapak, kaitannya dengan kita berada di lingkungan pendidikan ini tentunya ada teknologi-teknologi yang bisa dipakai untuk pendidikan Islam. Nah itu seperti apa nanti para sahabat Ramadan dalam mempelajari teknologi-teknologi seperti itu Bapak untuk pendidikan Islam? Iya, bagus. Begini, Islam itu kan sangat dekat dengan teknologi seperti yang saya katakan tadi.
bahwa misalnya ketika menjelang Ramadan itu, kemudian kita manfaatkan teknologi misalnya untuk melihat hilal. Itu kan kita tidak hanya dengan mata telanjang kan. Tentu saja ada teknologi di sana. Ketika menghitung peredaran bulan, misalnya menentukan yang konsep hisab dan ru'yat tadi, tentu itu dengan teknologi. Kemudian ketika kita menentukan waktu sholat, itu tentu dengan teknologi. Saya rasa teknologi-teknologi itu harus terus berkembang di lingkungan kita. Bahkan ketika kita sholat gerhana misalnya, orang Islam sudah tahu bahwa kapan akan terjadi gerhana bulan, kapan akan terjadi gerhana matahari. Disitulah teknologi hadir, bahwa kita di masjid sudah menyiapkan sholat gerhana, bahwa akan terjadi gerhana jam sekian sampai dengan jam sekian kita akan melaksanakan sholat gerhana. Saya rasa begitu. Jadi begitu juga di lingkungan pendidikan. Banyak sekali manfaat teknologi di lingkungan kita. Misalnya untuk hari ini misalnya jurnal gitu kan. Kita kan sudah bisa membaca tulisan siapapun tanpa kita perlu datang ke kampus. Tanpa beli juga. Tanpa beli juga, sudah gratis saya rasa. Kalau dulu zaman tahun 90-an kita mau baca jurnal aja harus beli, harus ada cetaknya dan itu mahal. Kita sekarang bisa mengakses secara bebas. Itulah pendidikan. Dan saya rasa pendidikan sudah melakukan itu, dan apalagi hari ini kita sudah mengenal dengan teknologi pasca pandemi, waktu pandemi itu kita sudah menggunakan Google Meet, Google Class, kemudian Zoom dan seterusnya. Saya rasa pendidikan sudah sangat dekat dengan teknologi. Apalagi pendidikan Islam semakin enjoy dengan teknologi. Buktinya banyak ceramah-ceramah sekarang kita bisa lihat di mana-mana, betul kan? Kita bisa bahkan kitab-kitab hadis pun itu sudah menjadi kitab-kitab yang berbentuk file, bukan kitab-kitab tebal lagi gitu ya. Al-Quran tidak berat sekarang. Al-Quran tebal sekian. Cuma kemudian hari ini ya di HP kita sudah ada Al-Quran. Saya rasa seperti itu, Mas Yogi. Ya, itu tadi ya, sahabat Kopi Ramadan semuanya. Jadi kita memang hidup bersama teknologi. Umat Islam dan teknologi itu saling berjalan bersama-sama. Kita berkembang bersama teknologi, teknologi berkembang bersama kita. Lalu saya kira mungkin itu saja pertemuan kita di Kopi Ramadan kali ini. Kita akhiri, kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih Sama-sama Pak Guntur Mas Yogi, sudah sama-sama. berkenan hadir di Semoga kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sehat selalu Bapak. Amin. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.